sekian hari semisal gitu. Lah itu puasa nadar. Lah apabila seseorang puasa wajib seperti Ramadan ataupun puasa nadar, maka wajib baginya untuk niatnya itu di malam hari. Beda ketika kita puasa sunnah, semisal kayak puasa Senin Kemis atau puasa-puasa sunnah yang lain, semisal kok di malam hari itu lupa nggak niat, atau terus kita ingatnya pas waktu jam 5 mau subuhan, oh yo kita mau sholat puasa sunnah Senin semisal, kok malamnya belum niat, itu bisa kita untuk niat pada waktu meskipun sudah masuk waktu subuh, itu bisa ketika puasanya itu puasa sunnah. Tinggal nanti kita niat, saya niat puasa sunnah Kemis, puasa sunnah Senin lillahi ta'ala karena Allah, itu bisa ketika puasanya itu puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa wajib itu tidak bisa. Semisal kok dari habis maghrib, dari maghrib sampai apa itu namanya, waktu subuh itu kok belum niat sama sekali, maka ya puasanya ya nggak dianggap, nggak sah. Harus nanti ya diqodoi di lain waktu. Tapi ketika puasanya sunnah bisa. Tapi kalau puasa wajib memang harus diinapkan atau dilakukan di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Dan wajib menentukan niat puasa wajibnya, seperti puasa Ramadan harus diungkapkan. Saya niat puasa wajib Ramadannya itu harus diungkapkan di dalam hati. Lah paling sempurnanya niat puasa itu adalah ketika seseorang niat nawaitu somagotin an adai fardi Ramadana hadisanati lillahi ta'ala, kayak seperti yang sudah banyak di ketika setelah tarawih itu niat bersama-sama itu nawaitu somagotin an adai fardi syahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Itu saya niat puasa wajib untuk hari besok untuk menunaikan kewajiban bulan suci Ramadan di tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Jadi yang paling minim niatnya itu kita itu harus ada kesengajaan untuk mentakyin puasa wajibnya. Saya niat puasa wajib Ramadan karena Allah. Saya niat puasa wajib Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, itu paling minim. Tapi yang paling sempurna yaitu an adai fardhi syahri Ramadana, seperti niatnya kita pada umumnya itu. Nah, wa fi shaumi ka Ramadana wala yustaratu ta'yinu nau'iha ka kaunil kafarah antahiriha au yaminan masalan. Nah, wa ihtisaban wa lafdhu Ramadana fi hadhil kaifati majrurun bil idhofah wa yakfi ayakula nawaitu soma Ramadana. Dan cukup apabila seseorang itu mengucapkan nawaitu soma Ramadana, saya niat puasa wajib Ramadan, itu sudah cukup. Caranya paling minim itu ketika kita niat seperti itu sudah cukup. Tapi ya hendaknya kita niatnya itu niat secara sempurna, ya kayak pada umumnya nawaitu somagodin anadai fardhi syahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Nah itu ya seperti diajarkan di TPA itu ritual ibadah yang sudah terbaik itu. Yang kedua, rukun atau syarat wajibnya puasa yang kedua itu adalah al-imsak. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-imsaku ngeker anil akli saking mangan wa syurbilan nginum. Wa ing kala lan senajan kidik apa al-makulu perkara kang den pangan wal masyrubu lan perkara kang den inum inda ta'amada ing dalem nalikane nejo. Fa in akala mengko lamun mangan sapa wong nasian halih lali au jahilan utawa bodoh lam yuftaru mengko ora batal apa poso ingkana lamun ana sapa wong iku qaribun parek iku qaribu ahdin parek mangsani bil islami kelawan Islam au nasya utawa urip sapa man baidan halih adoh anil ulama'i saking pira-pira wong alim.
Wa ilalan lamun ora kana ila akhirihi aftara mongko batal apa poso. Nah, syarat wajibnya puasa selanjutnya adalah menjaga diri dari makan dan juga minum. Jenis puasa intinya itu menjaga makan dan juga minum. Walaupun sedikit yang dimakan ataupun yang diminum ketika sengaja. Ketika sengaja loh ya. Semisal kok enggak sengaja ya enggak batal. Kalau kita tiba pas tidur kok dengan membuka mulut terus kemasukan sesuatu semisal enggak sengaja dalam keadaan puasa lah, maka yang seperti itu puasa kita enggak batal. Ataupun kita pas berwudu kok sengaja kemasukan air itu yang enggak batal. Tapi kok sengaja dimasukkan, semisal seseorang bahkan kayak berwudu itu niatnya atau kesengajanya adalah melakukan sunnah wudu, itu kok enggak sengaja masuk ke tenggorokan ya itu enggak batal. Tapi kok sengaja agar untuk minum lah itu nanti baru batal puasanya. Lah apabila seseorang lupa ataupun tidak tahu bahwasanya puasa itu harus menahan makan dan minum, apabila waktu masuknya Islam itu baru atau dia hidup jauh dari para ulama yang seperti itu, maka tidak batal puasanya, tidak batal. Wa illa apabila tidak seperti itu maka puasanya menjadi batal. Di sekitarnya banyak ulama, banyak kiai, banyak tempat belajar, terus kok sengaja dia tidak tahu atau tidak mau tahu tentang kewajiban puasa, akhirnya itu puasanya itu rusak karena tidak sesuai dengan ketentuan, maka yang seperti itu puasanya tetap batal dan harus ditunaikan di kemudian hari. Yang ketiga, wasalisu, kewajiban puasa atau rukun puasa itu adalah al-jima'u atau bersetubuh amidan dengan sengaja. Wa amal jima'u anapun utawi jima' nasian halih lali iku fakal aklu mongko kaya mangan nasian halih lali. Yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah jima ataupun bersetubuh dengan sengaja. Lah apabila jimanya itu dengan lupa, maka yang seperti itu hukumnya seperti halnya makan, maka tidak membatalkan puasa. Semisal suami istri lupa bahwa ini puasa, akhirnya melakukan hal tersebut, maka yang seperti itu tidak membatalkan. Itu ketika lupa. Berarti gimana ya, tinggal mandi kayak biasanya, terus dilanjutkan puasanya. Tetapi ketika dia tidak lupa alias dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal dan harus ketika jima itu kan harus ada kafarah sendiri, dibayar dengan 60 hari puasa berturut-turut, 40 apa 60 itu berturut-turut tanpa adanya jeda gitu. Nah, yang terakhir warabi'u, rukun atau wajibnya puasa yang keempat itu adalah ta'ammadal qai', sengaja salah. Yang keempat itu adalah ta'ammadal qai', nejo mutah-mutah, falau ghalabahu, mongko lamun nglindhe ing wong apa al-qai'u mutah lam yabtul mongko ora batal apa somuhu posone wong. Sebentar. Al-imsaku. Yang keempat itu adalah menjaga diri dari mutah-mutah dengan sengaja. Falau ghalabahu, waladhi utawi perkara yafturu kang batal bihi kelawan sebab aladhi sapa asaimu wong kang poso iku asrata asya ana 10. Di kewajiban yang keempat tadi adalah menjaga diri dari memutahkan sesuatu dengan sengaja. Apabila mutahnya itu tidak sengaja, semisal kita kayak naik mobil ataupun ya teler semisal, tanpa ada perilaku apapun, maka yang seperti itu, mutah yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika disengaja ingin mutah kayak di apa itu namanya
sengaja di